Shalom saudara, Happy New Year 2023. Nah, akhir-akhir ini kita tahu sama-sama bahwa kasus COVID, ya kalau menurut saya sih kelihatannya sudah, walaupun masih ada saudara ya, saya nggak tahu masih ada atau enggak, tapi saya anggap sudah menghilang saudara ya. Karena itu nggak ada salahnya kalau kita sudah dibelenggu bertahun-tahun saudara ya. Tiap kebaktian nggak bisa jabat tangan, lalu susah untuk mobilitas, saudara. Malam hari ini kita coba di Sabtu yang pertama, saudara. Kasih salam kiri kanan, saudara. Ini untuk pertama kalinya bisa bilang gini, saudara. Kasih salam kiri kanan, depan belakang, katakan Happy New Year 2023. God bless you. Ya. Kasih salam. Haleluya. Akhirnya. Oke, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Saya mengucapkan selamat tahun baru sekali lagi, mewakili seluruh pengurus di KAP, di Kaum Muda, mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini, yang katanya di dunia banyak yang memprediksi gelap dan seterusnya, saudara. Saya harap kita anak-anak Tuhan, walaupun mungkin kenyataannya nanti betul gelap, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan yang membawa terang, saya harap kita semua bisa bersinar terang di tengah-tengah kegelapan. Ada amin, saudara. Saya awal tahun mohon maaf terlebih dahulu, saudara. Sebelum saya masuk ke dalam temanya. Kalau saudara yang follow Instagramnya KAP tadi pagi atau mungkin kemarin malam gitu ya, sempat di-upload terus saudara lihat, loh bukannya temanya bukan ini gitu ya. Ya kalau buat saudara yang terlanjur lihat uploadannya, saudara ya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Temanya bukan ini, saudara. Temanya kemarin itu kan tulisannya apa? Persempit. Lalu apa? Perlambat, persempit, saudara. Nah, since entah beberapa dari tadi pagi sampai kemarin itu banyak yang izin nggak hadir, saudara. Karena masih ada yang di luar kota, masih ada yang liburan dan seterusnya. Saya pikir, wah ini masih hawa-hawa liburan karena sudah 3 tahun dibelenggu COVID, saudara. Liburan besar-besaran kali ini. Orang-orang sudah, wah tiket nggak karu-karuan mahalnya, tapi tetap dihajar beli. Terakhir yang saya tahu, tiket ke Singapura 8 juta disikat, saudara. Yang nggak tahu itu mungkin naik, saya nggak tahu naik pesawatnya yang apa. Pokoknya sudah kebelet liburan, saudara. Tiket berapapun, hotel yang saya barusan liburan di satu hotel di Malang, saudara. Itu harga biasanya mungkin sekitar 700, 800. Itu harganya dinaikkan sampai 2 juta pun disikat sama orang, saudara. Bayangkan sampai begitu hausnya liburan, saudara. Nah, karena saya pikir itu, saudara ya, wah banyak yang izin, sebagian mungkin nggak datang, karena awal tahun ini, saudara, 3 minggu pertama nanti, itu semua yang kasih message adalah para leaders, saudara. Yang minggu pertama ini saya, Sabtu ke depan, saudara, jangan lewatkan, nanti ada message dari Koyeri sebagai kadep kita, 2 minggu lagi dari Coach Ivang, saudara. Jadi kita nggak ada tema, karena ini pure free message dari para leaders buat kita semua untuk guidance selama tahun 2023. Nah, nanti yang punya saya, ya, yang since karena itu nanti akan membawa kita 1 tahun ini arahnya kemana, saudara. Saya pending dulu, nanti awal Februari, saudara. Saya taruh di awal Februari, dan hari ini temanya Inside the Luggage Part 2. Kalau saudara yang ikut kebaktian tahun lalu, awal tahun, saya juga sempat sampaikan ini, tapi yang Part 1, saudara. Saya bilang waktu itu ada beberapa materi yang tidak sempat saya sampaikan, akan berusaha saya sampaikan pada malam hari ini, saudara ya. Jadi, bisa tampilkan slide-nya. Nah, kalau yang 1 tahun yang lalu, saya kasih brief aja ya, cepat aja. Pada saat itu temanya kita sama-sama mau memasuki tahun 2022, dan kalau kita masuk tahun 2022 itu seperti sebuah traveling, saudara. Kita itu kalau travel sudah pasti bawa apa, saudara? Bawa koper, ya, bawa luggage. Nah ini yang ukuran cabin, saudara, ya, bisa dimasukkan, saudara. Kalau naik pesawat ada yang di-charge bagasinya, saudara. Kalau bawa ini enak, saudara, ya. Nggak perlu langsung dimasukkan, nggak perlu bayar bagasi ekstra. Nah, barang bawaan yang dibawa tahun 2022, waktu itu saya sampaikan. Yang pertama ada paspor itu keselamatan kita, saudara. Kita bisa masuk ke satu negara, kita bisa traveling di satu negara
kita bisa dianggap legal kalau punya paspor. Nah, paspor itu seperti keselamatan kita, saudara. Kita bisa masuk ke kerajaan surga karena kita punya paspor, yaitu paspor kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus, saudara. Nah, barang bawaan yang pertama waktu itu ini, kalau saudara masih ingat, saya cepat aja, yaitu mata uang, saudara. Yaitu mata uang, misalnya kalau kita ke Singapura, ya dolar Singapura, kalau kita ke Australia, dolar Australia, kalau kita ke Jepang, yen, dan seterusnya. Mata uang ini seperti iman, saudara. Itu seolah-olah surga itu bisa tahu, saudara. Surga itu menganggap yang berlaku, yang dihitung itu adalah iman, saudara. Iman kita itu seperti mata uang. Kalau kita bisa beli sesuatu, kita diperhitungkan uang kita, itu semuanya karena ada mata uang ini, saudara. Sehingga dengan iman kita bisa dari hal yang nggak ada, saudara, itu bisa menjadi ada. Dan di sini dikatakan Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Tanpa mata uang kita nggak mungkin bisa belanja di negara tujuan traveling kita, saudara. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Yang pertama, kita harus bawa mata uang, saudara. Yang kedua, cepat aja ditampilkan. Yang kedua, sudah pasti kalian bawa pakaian. Pakaian ini apa? Di Kolose 3:14 katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu dipakai seperti pakaian, saudara. Tahun 2022 awal, waktu itu saya bahas, jangan lupa untuk terus pakai kasih, saudara. Sepanjang tahun banyak kesusahan yang melanda, tapi dengan kasih kita bisa menjadi berkat buat sesama. Dengan kasih Tuhan kita bisa tetap survive di tengah-tengah situasi yang sulit, saudara. Yang berikutnya, nah, kalau saudara, terutama di negara yang saudara banyak jalannya, saudara harus pakai sepatu yang nyaman. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman. Nah, pakai sepatu yang nyaman itu ada di dalam Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Atau sebetulnya waktu itu saya jelaskan, sebetulnya itu bukan fokusnya di memberitakannya, saudara. Tetapi Injil itu seperti sebuah kasut yang kita pakai untuk supaya kita itu bisa hidup penuh dengan damai sejahtera. Karena ada Injil, karena kita tahu kita diselamatkan oleh darah Yesus, kita itu bisa berjalan dengan penuh damai sejahtera. Makanya itu kalau kita, misalnya kita traveling pakai sepatu yang nggak enak atau pakai sandal jepit, saudara. Siapa yang di sini pakai traveling ke, misalnya ke mana ya? Kalau ke Bali banyak, saudara. Saya jumpai celana pendekan gitu ya, sandal jepit, gitu ya. Terus main ke pantai. Tapi saya nggak pernah temui, kalau saya lihat orang-orang misalnya ya, setahu saya, mungkin di Singapura, atau mungkin di Jepang, atau mungkin di mana, saudara, di luar negeri, pakai sandal jepit, saudara. Ada, saudara? Ada, Grace? Oh, tadi kelihatannya Grace gini, ya. Nggak ada, saudara. Karena itu butuh jalan yang panjang sekali, pakai sandal jepit, takutnya putus di tengah jalan, dan kurang nyaman, saudara. Nah, karena itu 2022, kalau kita sudah hadir di tahun 2023 ini dengan satu kondisi yang baik-baik saja, saudara. Saya percaya itu damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu menyertai hidup kita. Ada amin, saudara? Nah, sekarang saya lanjutkan. Saya kan bilang waktu itu nggak sempat untuk melanjutkan barang bawaan berikutnya, saudara. Tadi sudah bawa mata uang, sudah bawa paspor, sudah bawa pakaian, sudah bawa sepatu. Biasanya kalau traveling, saudara, next bisa ditampilkan. Tanpa ada ini, saudara, itu kita tidak bisa traveling dengan baik, saudara. Maksudnya, ya istilahnya kalau, nah barang yang berikutnya itu ini, saudara, travel atau tour itinerary bacanya. Saya takut kepleset, saudara. Nah, itinerary itu ada buat apa, saudara? Supaya kita bisa merencanakan perjalanan kita dengan baik. 2023, saudara ya. Yang pertama kita mau sama-sama buat perencanaan. Buat saudara yang mungkin disiplin buat perencanaan di awal tahun untuk sepanjang setahun ini saya mau apa aja. Go on, saudara. Teruskan. Tapi buat saudara yang belum, saya ajak malam hari ini sama-sama kita buat perencanaan, saudara ya. Kita sama-sama buka di dalam Amsal 15 ayat 22.
Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Tolong di keep dulu saudara, kita lompat ke Lukas 14 ayat 28 saudara. Ini dasarnya Tuhan itu nggak ingin kita hidup ngawur-ngawuran saudara, tapi kita harus punya perencanaan. Lukas 14 ayat 28 saya bacakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Di sini prinsipnya dikatakan orang itu kalau mau bikin satu menara atau bangunan, itu nggak bisa go show, langsung hajar tanpa desain, tanpa dihitung pengeluaran, tanpa dicari bahan-bahannya dan seterusnya, langsung go show hajar, nggak bisa. Makanya itu di sini dikatakan, nanti di 29-nya dijelaskan, nanti kalau misalnya nggak bisa selesai, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi kita harus punya perencanaan, saudara ya. Satu lagi, saudara ya, sebelum saya bahas, di dalam Bilangan 13, ini prinsip sudah ada sejak Perjanjian Lama, saudara. Bilangan 13 ayat yang pertama, saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran dan seterusnya, lompat ke ayat yang ke-17, saudara. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, sedikit atau banyak, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan seterusnya. Saudara. Ini mengajarkan kita semua, kalau bangsa Israel aja mau masuk negeri Kanaan, sudah disertai Tuhan yang dahsyat. Saudara. Seharusnya buat apa? Diintailah, lalu direncanakanlah. Tuhan yang menyertai itu, Tuhan yang dahsyat. Ngapain harus bikin perencanaan? Ngapain harus diintai dulu, apakah baik atau enggak dan seterusnya. Kalau sudah Tuhan di pihak kita itu seperti, apa ya, kalau game itu handicap match, saudara. Musuhnya enggak berdaya, saudara. Sikat semua, saudara. Karena mungkin punya power yang pincang, saudara. Tuhan sama musuhnya kita, siapapun disikat, saudara. Nah, kenapa kok harus bikin plan, saudara? Karena memang itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Untuk kita semua itu bisa merencanakan. Bukan berarti kalau disertai Tuhan, bukan berarti kalau dipimpin Roh itu asal-asalan ngawur-ngawuran, saudara. Disertai Tuhan kita hajar tanpa melakukan perencanaan sama sekali. Enggak, saudara. Tapi kita mau belajar, kita merencanakan, saudara. Contoh, saudara, ini saya praktekkan. Saya praktekkan betul-betul kalau hari-hari ini kita habis dari liburan, saudara. Saya pengen nanya, saudara yang liburan, yang sudah liburan, bisa angkat tangannya, saudara. Yang sudah liburan. Beberapa malu-malu, saudara. Dan sekarang ini mungkin kita ada rekan-rekan kita yang lagi liburan, saudara, yang belum pulang. Entah di mana, saudara. Ada teman saya yang sampai hari ini masih ngiming-ngimingi saya di Instagram, liburan di Jepang, saudara. Makanya itu saya hari ini sedang puasa Instagram, saudara. Karena daripada saya nanti kepingin pergi lagi, saudara. Tapi nggak apa-apa, saudara. Malam hari ini kita akan balas mereka yang masih di luar, saudara. Saya akan selfie bersama kalian. Nggak bisa masuk semua, saudara. Bisa masuk semua, saudara ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, nanti akan saya posting di Instagram ya. Kita juga lagi liburan di GBZ ya. Saya aplikasikan perencanaan ini betul-betul di dalam traveling, saudara. Coba next. Nah, di sini ada kapan hari saya dinner sama Stanley, sama Maria Natalia, sama Steven, sama Merlin. Waktu itu kita ngomong-ngomong soal liburan, saudara.
ngomong-ngomong soal liburan, dan saya kalau mau liburan pun saya plan. Saya plan yang, saya nggak tahu, saya beradu detail sama Maria Natalia atau enggak gitu ya. Katanya dia kalau bikin, sampai pakai Excel ya, Maria? Enggak? Ditulis saja? Oke. Ini saya Excel, saudara ya. Jadi pada saat ini tahun 2017, saudara, saya itu mau pergi dapat kesempatan, dapat berkat, pergi ke Hong Kong sama papa mama saya. Lalu, ini yang saya kerjakan. Beli tiketnya waktu travel fair, saudara ya. Kalau nggak travel fair, saya biasanya jarang pergi gitu ya. Nah, dapat harga murah, tiket murah, terus habis itu sudah berapa bulan sebelumnya? Saya siapkan sudah 2-3 bulan sebelumnya itu saya, karena belum pernah pergi ke sana sama sekali. Apa yang saya harus kerjakan? Saya mulai survei, saudara ya. Gampang, zaman sekarang kita dianugerahi teknologi yang luar biasa. Saudara follow mungkin food blogger, mungkin vlog-vlog yang pergi ke Hong Kong, pergi kemana, 10 destinasi utama dan seterusnya, saudara. Waktu saya catat semua, ada yang saya di sini ada yang Henry, ya ini Henry sering ke sana, saudara. Langsung saya telepon, Hen, makanan sing enak apa Hen di sana Hen? Itu saudara ya. Nomor 6, yatlok. Kok ojo sampai nggak makan yatlok kok katanya ya. Itu bebeknya, waduh bisa sip pokoknya gitu ya. Lalu ada, ada satu lagi namanya Kams gitu ya. Saya catat sudah. Terus saya coba lihat, saya cek, memang betul dikasih bintang Michelin sudah. Buat saudara yang nggak tahu, Michelin itu biasanya kasih bintang ke restoran-restoran yang di-approve, yang memang top saudara, yang memang hebat. Bintang 1 sudah hebat, apalagi bintang 2 atau bintang 3 ya. Bintang 3 yang paling ultimate. Nah, terus saya semua kan kalau saya ini suka makan saudara. Saya catat di semua makanan-makanan yang enak, sama street alamatnya, saudara. Setelah selesai, terus saya tanya papa mama saya mau kemana, kira-kira ada wahana ini, kira-kira mau kemana, next. Saya bikin day 1. Saya lihat petanya, saudara. Saya lihat petanya kira-kira yang mana, day 1 itu meliputi daerah mana aja ya, supaya efektif, saudara. Supaya nggak buang-buang, karena nggak tahu kan, saudara. Supaya nggak di sana tuh, nanti mau kemana ya? Nanti ke sana, misalnya pengen destinasi ke sini, lalu ke sini. Itu nanti jaraknya terlalu jauh atau enggak? Kan besar sekali, saudara. Makanya tuh saya akhirnya day 1 saya tulis mau ke sini. Enggak usah diperbesar, enggak apa-apa, saudara. Tambah pecah semua. Enggak usah diperbesar, enggak apa-apa. Ini cuma ilustrasi saja. Day kedua di sini. Day ketiga sampai hari ke-6, saudara. Tulis semua. Dan guess what, saudara? Sampai di sana, ya, so far so good ya, berjalan dengan baik dan kita bisa nikmati liburan dengan baik, saudara, dengan lancar karena day 1 sudah ada sudah siap, saudara, sudah ada listnya, lalu nggak khawatir soal jaraknya yang terlalu jauh. Kalau mungkin misalnya ada perubahan di tengah-tengah ini, mungkin di hari keberapa ada satu makanan di sini yang enak dan kita pengen kembali ke sana, ya itu kan di luar rencana, saudara. Tapi at least saudara punya perencanaan yang baik, saudara bisa menikmati. Sama tahun 2023, saudara, atau tahun-tahun seterusnya, saudara. Rencanakan, saudara. Saudara pengen ini, pengen itu, saudara pengen punya pasangan hidup, saudara ya. Siap-siap upgrade, saudara, upgrade diri sendiri. Ganti potongan mungkin, saudara ya. Kalau mungkin kurang fashionable, saudara, di sini ada beberapa yang bisa bantu saudara. Stanley itu fashionable, saudara. Tanya kira-kira cocoknya aku pakai ini, pakai itu, gitu ya. Terus yang cewek di sini, waduh, make up artis sak Dayak, gitu ya. Tanya di sini ada yang super profesional, saudara. Saya nggak sebut nanti dikira saya di endorse, saudara. Saudara bisa ke jalan, nggak saya teruskan, saudara. Lounge pokoknya gitu ya. V depannya ya, sudah cukup sampai di sini, saudara. Upgrade diri sendiri, saudara rencanakan. Saudara pengen misalnya, apalagi saudara, pengen traveling. Ada teman saya, saudara, dia pekerjaannya guru, saudara. Waktu kapan hari ketemu, amazing sekali orang ini, saudara. Sekitar 1 tahun yang lalu mungkin ya, ketemu di GM waktu itu lagi ngobrol-ngobrol. Dia itu sudah planning liburan itu 2 tahun, saudara.
tahun ini mau kemana, tahun depan mau kemana. Sudah ditabung, saudara. Jadi begitu dapat gaji, ya Kristen atau enggak ya, saya enggak tahu. Mungkin kalau Kristen perpuluhan, jangan lupa gitu ya. Seperti Bapak Endri terus ingatkan, perpuluhan jangan lupa. Terus disisipkan yang lain-lain kebutuhan sehari-hari. Dan satu kas lagi, traveling. Karena hobinya traveling, saudara. Dan yang membingungkan saya, loh kamu tahun depan mau kemana? Ke Jepang, kan? Wis pernah ke Jepang? Kapan dari? Aduh, gak cukup sekali rasanya gitu ya. Loh tahun depannya lagi kemana? Ke Jepang lagi. Sing genah kamu ini. Jepang terus saya gitu ya. Entah kenapa saudara, saya sendiri belum pernah ke Jepang. Yang pernah ke Jepang apa memang sebegitu menariknya saudara. Sampai saya pernah ke satu travel fair, itu ada susuk-susuk gitu ya. Ketemu sama ponakannya atau apa. Hey Me gitu. Lu wes beli gitu. Kayaknya susuk kan gitu ya. Kemana? Lu kemana? Gitu. Ke Jepang, Jepang lagi katanya gitu. Susuk ya bilang gitu saudara. Saya dengar, ini ada apa sih sama Jepang saudara ya? Saudara mau Bible Camp di Jepang mungkin saudara? Kita nabung mungkin 2-3 tahun lagi saudara ya. Nah itu saudara, jadi apapun mau traveling, mau punya pacar, mau married saudara ya, mau apapun saudara plan dari awal. Tapi apakah dengan plan yang rapi seperti ini, kita itu jadi pede saudara. Saya harap kalau saudara orang yang rapi, punya plan, punya target, semua rapi, dan setiap kali saudara targetkan itu selalu berjalan dengan baik. Saya harap saudara tidak mengandalkan, saudara tetap plan yang baik, tapi saudara jangan andalkan target dan rencana saudara, karena itu bisa diputar balikkan dalam sekejap seperti COVID barusan. Karena itu saya mau tutup yang pertama ini, kita buka sama-sama di dalam Amsal 16 ayat 3. Saudara siap-siap nanti yang belum bisa direncanakan saudara ya, tahun ini targetnya apa aja. Tapi yang penting Amsal 16 ayat 3 saudara ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu saudara. Seperti tadi saya buat travel plan itu saudara ya. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan tolong di sana itu saya nggak tahu, ini baru pertama kalinya saya pergi ke Hong Kong. Saya nggak tahu situasi di sana, mungkin di sana ada cuacanya nggak baik, atau mungkin ada tindak kriminal dan lain sebagainya. Saya buat plan sebaik mungkin, tapi sisanya yang saya tidak bisa cover, saudara. Yang saya nggak tahu. Karena kita terbatas, saudara. Kita serahkan sama Tuhan. So, yang pertama jangan lupa bikin itinerary, saudara. Buat 2023, saudara list pengen apa aja, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang, kalau itu jelek saudara ya, biar Tuhan yang hindarkan kita. Kalau itu hal yang baik, biar Tuhan jadikan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Oke, kita pindah kedua. Next, iya. Ini saudara ya. Kadang kalau traveling kelihatannya sepele saudara ya. Tapi apakah saudara masih ada yang punya barang ini saudara? Semuanya sekarang kan serba Bluetooth saudara. Tapi ya ini yang ada yang di rumah yang menonjol supaya saudara kelihatan. Nah ini saudara. Kalau pergi ke jalan-jalan, hal yang bisa menemani kita di waktu-waktu yang kadang-kadang kalau mungkin jalan-jalan di kapan hari saya road trip saudara. Dari Surabaya ke Jakarta. Di mobil, ya nggak usah pakai ini saudara. Tapi di mobil itu sepanjang yang menemani saya di mobil selain ngomong-ngomong sama keluarga, itu yang berikutnya itu musik saudara, lagu. Juga ada khotbah saudara. Kalau misalnya bosan sudah lama musik, ganti khotbah saudara. Wah pokoknya itu perjalanan panjang, 8-9 jam. Ini yang menemani saudara. Kita buka sama-sama di dalam Sefanya 3 ayat 17 saudara. Jangan lupa bawa barang yang satu ini, yaitu sukacita Tuhan. Saya bacakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini kurang jelas, saudara ya. Kalau di sini dikatakan Tuhan itu bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tadi bisa ditampilkan lagi slide-nya. Ini saudara.
He will saya bacakan dari depan. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. Dia akan menyelamatkan. He will rejoice over you. Thee itu sama dengan you. Over you with joy. He will rest in his love. Lalu ini saudara, yang nggak ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia. He will joy over you with singing. Lagu dengan sukacita itu rasanya kayak sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, saudara. Bertahun-tahun yang lalu, saudara, ketika saya mulai kenal Tuhan, kalau saya ingat-ingat lagi, mungkin waktu 1-2 tahun setelah dibaptis, setelah dibaptis, saya ingat kalau setiap ada pergumulan, selalu, saudara, ya mungkin 9 dari 10 lah, saudara, setiap ada pergumulan yang berat, saudara, atau pergumulan itu mungkin ya segala macam pergumulan, saudara. Salah satu yang bisa menguatkan saya, salah satu yang bisa berbicara selain firman Tuhan, yang berbicara yang bisa membuat saya bukan nangis sedih, saudara ya, tapi pada saat nangis itu seperti hati itu sedang dibalut sama Tuhan dengan kasih-Nya, sedang diobati sama Tuhan. Ada satu pujian, ada satu musik, ada satu lagu yang biasanya spesifik yang sangat memberkati, saudara. Saya ingat sekali ketika awal-awal, saya sudah beberapa kali saya saksikan di PS, saudara. Saya saksikan cepat aja. Awal-awal saya kuliah, saya pernah ngulang, saudara. Siapa yang di sini pernah ngulang mata kuliah? Jangan angkat tangan, saudara. Saya pernah ngulang. Semester pertama saya ngulang satu mata pelajaran yang saya teknik sipil, saudara. Satu mata pelajaran yang merupakan tulang punggungnya pelajaran teknik sipil. 3 SKS nggak lulus. Saya harus ngulang di berikutnya karena saya bermasalah juga dengan pride, saudara. Begitu masuk mengulang itu, saudara, saya ngulangnya di semester ketiga. Saya masuk kelas, saya itu angkatan atas, saudara. Semester 3 atau semester 4 saya lupa. Saya baru ulang semester 3 atau semester 4. Saya masuk itu, waduh, sinyo-sinyo sama nonik-nonik maba gitu ya. Malu, saudara, karena saya bermasalah dengan pride gitu ya. Saya masuk itu, di mata kuliah ini saja saya tidak terlambat di kelas. Karena saya bisa cop kursi paling belakang, ujung sendiri, saudara. Jadi, supaya nggak duduk depan, saudara, maksudnya. Duduk belakang, jadi nggak tahu kalau ada mahasiswa lama, saudara. Jadi malu saya. Saya harus ngulang. Nah, singkat cerita, karena harus ngulang, saya ulang lagi mata kuliahnya. UTS, saya dapat nilai 100, saudara. Seneng. Membusungkan dada. Kecil gitu ya. Lalu UAS, saudara. Entah saya lupa belajar satu part. Yang keluar persis ya nggak saya pelajari, saudara. Soalnya cuma 3. Saya cuma bisa 1,5. Saudara. Langsung waktu ngerjakan itu keringat dingin, saudara. Sambil ngerjakan, sambil seperti diputar di sini. Akan mengulang lagi bersama maba-maba di tahun depan. Tuhan. Gimana kalau dapat, saya yang pertama itu dapat E, saudara. Gimana kalau dapat D dan E, atau E lagi? Saya nggak bayangkan, saya sudah buang zaman itu 1 SKS 110.000. Zaman sekarang berapa? Laura berapa? 1 SKS 500 ya? 1 SKS 500.000. Saudara nggak lulus 3 SKS bisa beli handphone standar, saudara, yang harganya 1,5 juta, saudara. Aduh, saya pikir saya keringetan. Aduh, saya stres sekali, saudara. Saya pulang itu stres sekali. Di mobil itu saya seperti pandangan kosong. Rasanya kayak, aduh, malu terus. Sekarang saya betul-betul nggak bisa. Saya kalau dosennya kalau nggak salah bilang 50-50, saudara. Kalau itu dapat 30, saudara, habis sudah, saudara. Bisa jadi saya dapat E, atau mungkin lebih parah dari itu saya bisa dapat E, ya. Misalnya kalau toh itu dari 3 nomor itu 2 pasti nggak bisa. 1 itu saya ya nggak tahu itu betul atau enggak, saudara. Singkat cerita, waktu stres di mobil, saudara. Saya ingat, saya kan kuliah di UKP, saudara. Waktu itu pulang, rumah saya di daerah Nginden. Saya mampir di depannya, bukan mampir ya, harusnya lewat situ ya. Di depannya Pizza Jemur Sari ya. Saudara yang urutannya sama seperti saya, saudara pasti tahu, pasti lewat, salah satunya lewat sana. Di depannya Pizza Jemur Sari. Hati ini suntuk sekali, saudara. Tiba-tiba di radio, masih radio, saudara. Ada satu lagu, saudara. Lagunya lagu lama, mungkin saudara nggak tahu, mungkin yang generasi-generasi yang lama yang suka lagu lama yang tahu, saudara. Lagunya waktu itu yang nyanyi Sydney, saudara.
dan kasih-Mu melekat di batinku, damai di jiwaku, dan ku hidup, dan seterusnya, saudara. Entah kenapa lagu itu tiba-tiba saya dari sumpek, terus saya, aduh lagunya enak juga gitu. Sambil teksnya saya resapi, saudara. Teksnya saya dengarkan dengan baik. Suddenly tiba-tiba seolah-olah hadirat Tuhan itu turun di dalam mobil. Saya nyetir mobil itu sambil meratapi kegagalan saya dengan bayangan bisa ngulang lagi. Tapi tiba-tiba lagu itu menguatkan saya. Kasihnya Tuhan itu melekat di dalam hati saya. Tuhan itu bisa kasih harapan ke saya. Sambil nyanyi, wah nggak perlu altar call, saya nangis. Saya ingat di mobil sambil nyetir, saya sambil nyanyi, sambil nggak sempet nyanyi, nangis terus, ya. Nangis terus karena saya merasakan Tuhan itu menjamah, saudara. Sampai depan rumah karena malu, saudara. Tadi saya bilang saya punya masalah dengan pride, saudara. Sampai saya masuk di rumah, saya pikir mama saya, apa olunya gitu ya. Matanya sembab semua. Di mobil saya tahan dulu 5 menit. Saya bersihkan, saya tahan dulu di mobil, pokoknya sudah baik semua, baru saya masuk rumah, nggak ada apa-apa, saudara. Tapi beban saya sudah disapu bersih sama pujian tadi, saudara, di mobil tadi. Ya walaupun masih ada kepikiran lulus nggak ya. Cut the long story short, hari pengumuman tiba, lihat KHS, saudara. Lihat di komputer sambil deg-degan, saudara. Aduh, sampai ngulang lagi apa ini gitu ya. Saya lihat, saudara. Saya pikir, wah saya nggak tahu harus mau berteriak juga malu, saudara. Tapi saya lihat, kok bisa? Singkat cerita saya tanya informasi, ini jangan-jangan bapaknya salah ngitung atau apa. Singkat cerita, saudara, entah bagaimana dosennya merubah penilaian yang 50-50 itu. Tiba-tiba dosennya bilang, kalau dia ambil salah satu yang terbaik saja, itu dijadikan final result-nya. Ya jelas, saudara, UTS saya 100, saudara. Entah itu nilai UAS saya entah 30 atau 20 something, saudara. Cuman dihitung yang UTS-nya aja, saudara. Ya jelas dapat A, saudara. Saya langsung rasanya pengen praise and worship di tempat, saudara. Kita berikan soal buat Tuhan kita, saudara. Yang tadi yang di mobil itu nggak kaleng-kaleng, saudara. Itu Tuhan yang bekerja menjamah hati saya, saudara. Bukan cuma menjamah hati saya, tapi entah gimana, saya percaya itu Tuhan, saudara. Tuhan bisa kerjakan, ya pokoknya satu kelas happy, saudara. Karena diambil salah satu yang terbaik, UTS jelek, UAS bagus, itu pesta A, saudara. Saya rasa itu mungkin pesta A atau B+, saudara. Karena diambil salah satu yang terbaik. Entah mereka yang gagal di UAS, seperti saya, di UTS-nya berhasil A. UTS gagal, UAS berhasil A. Yang gagal dua-dua, ya sudah, saudara. Mungkin harus ngulang lagi di berikutnya. Nah, di dalam dunia, saudara, jangan lupa, 2023 jangan lupa ketinggalan ini, saudara. Sukacita, saudara. Karena ini, saudara mungkin boleh sedih. Dan saya bilang, it's fine, saudara. Saudara sedih nggak apa-apa. Karena itu perasaan, saudara. Saudara nggak bisa, misalnya saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, atau saudara diputus pacar, misalnya gitu ya. Nggak mungkin saudara sahrohani apapun, saudara. Nggak mungkin saudara, nggak apa-apa. Aku mengarahkan mataku, berlari-lari menuju panggilan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, coba aja, saudara. Kalau menurut karakter itu sekolerik-koleriknya, saudara ya. Misalnya saudara full kolerik, nggak ada melankolisnya sama sekali, misalnya ya. Cobalah kalau saudara mengalami hal yang sedih. Nggak bisa, saudara. Saudara akan, walaupun mungkin saudara nggak meneteskan air mata, tapi saudara akan merasakan kesedihan. Saudara bisa sedih, saudara bisa, bahasa Inggris itu lebih bagus, grief, saudara. Sadness, grief itu mungkin kesedihan yang mendalam. Tapi satu, saudara jangan sampai kehilangan ini, saudara. Karena it's fine buat sedih, it's fine buat saudara mungkin kecewa dan seterusnya. Tapi saudara bisa, asal saudara punya sukacita. Kesedihan itu mungkin ada, tapi akan berlalu, karena akan satu kali nanti akan ditelan dengan sukacita. Karena firman Tuhan katakan Nehemia 8, sukacita Tuhan itu apa?
kekuatan kita, saudara. Saya mau kasih kesaksian untuk menutup topik ini, saudara. Next. Saudara tahu ini? Kenapa dia pakai kacamata yang aneh itu, saudara? Yang namanya Fanny J. Crosby, saudara. Salah satu penggubah himne yang luar biasa, saudara. Kalau saudara tahu lagunya, ini saudara lagunya. Ku berbahagia, yakin teguh, itu ya. Jadi bahasa Inggrisnya, Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Lagunya seperti itu ya. Saya pikir saudara yang suka puji-pujian, saya pikir tahu ya. Fanny J. Crosby, umur 7 bulan, pokoknya bayi saudara. Saya ingat detailnya nggak ingat. Bayi kena satu penyakit, lalu salah prescription, salah obat saudara. Kena dikasih pelkina atau apa saudara, saya lupa pokoknya detailnya dia sakit dikasih obat, salah obat saudara, atau dosisnya terlalu banyak, menghantam saraf matanya, masih bayi loh saudara, 7 bulan, buta saudara. Bayangkan saudara Samuel ya, Sam, kamu paling ingat masa kecilmu umur berapa Sam? Yang sekarang ini coba ingat-ingat, masa paling kecilmu kamu ingat umur berapa? Bayi pasti nggak mungkin ingat kan? TK? Masih ingat ya? Teman-teman yang TK ingat nggak? TK itu umur berapa? 4-5 tahun. Bayangkan ini seperti buta sejak lahir. Karena kita nggak ingat apa-apa, literally nggak ingat apa-apa sejak kita, bahkan umur 1, umur 2 kita nggak ingat. Ini sudah buta sejak lahir. Singkat cerita dia dipakai Tuhan begitu luar biasa, mengubah entah berapa ribu himne yang sampai saat ini memberkati kita semua. Buta, tapi bisa berkarya buat Tuhan. Lihat statementnya, quotes-nya. It seemed intended by the blessed providence of God that I should be blind all my life, and I thank Him for the dispensation. If perfect earthly sight were offered me tomorrow, I will not accept it. I might not have sung hymns to the praise of God if I had been distracted by the beautiful and interesting things about me. Ini saudara, if perfect earthly sight were offered me tomorrow, I would not accept it. Kalau seandainya dia bilang di waktu yang sekarang itu, kalau seandainya dia ditawari, kamu tak kasih bisa melihat ya, mau enggak? I would not accept it. I might not have sung hymns to the praise of God if I had been distracted. Dia bilang justru ini benar-benar ayat 1 Korintus, dalam kelemahan kuasamu sempurna jadi daging ya orang ini. Next, coba ini ada satu yang dahsyat sekali. If I had a choice, I would still choose to remain blind. For when I die, the first face I will ever see will be the face of my blessed Savior. Bahkan dia bilang puitis ya. Ini kalau buat nembak pacar gitu, gitu ya. Dia akan tetap milih buta karena dia seolah-olah ya, saya terimanya gini ya. Pertama kali yang dilihat, matanya bisa melihat itu Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Karena keindahan dunia bagi dia nggak sebanding dengan keindahan Tuhan Yesus. Amazing, saudara. Orang buta, saudara. Itu karena apa, saudara? Pasti karena ada sukacita Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidupnya, saudara. Sekalipun dia buta, tapi dia bisa mengatasi itu semuanya, saudara. Bahkan digantikan, dia ditawari untuk bisa melihat. Dia bilang tadi apa? Kalau saya bisa melihat, jangan-jangan. Saya itu terlalu distracted sama berbagai banyak hal di dunia ini, keindahan dunia, sampai saya nggak bisa menghasilkan, karena dia buta, dia mungkin saya nggak dituliskan, mungkin dia sempat meratap, saudara. Kenapa saya buta? Kenapa yang saya nggak tahu apa itu gunung, saya nggak tahu apa itu warna pink, apa itu bunga yang cantik. Kalau dia dengar anak perempuan seumurnya pakai baju yang gaun yang cantik, wow kamu cantik sekali. Dia cuma apa itu? Dia cuma dengar aja, saudara. Nggak pernah bisa melihat apapun, saudara. Tapi dia statementnya dia, saudara. Jangan-jangan kalau dia bisa lihat itu, saudara, dia nggak bisa hasilkan lagu yang sangat memberkati buat kita semua. Yang nggak tahu nanti sepulang ini coba dicek lagu-lagunya amazing, saudara. Selain liriknya bagus, sangat memberkati sekali, saudara. Fanny J. Crosby, 2023, saya harap
Kita nggak tahu kita akan mengalami apa, saudara. Tapi di dalam suka dan duka, di dalam sedih maupun senang, saudara, biar sukacita Tuhan itu tetap membuat kita stabil sepanjang 2023. Ada amin, saudara. Dan sampai ketemu nanti di 2024, saya akan lihat saudara, apapun yang terjadi di 2023 nanti, kita mau tetap bawa sukacita. Ada amin, saudara. Jangan lupa ya, saudara, bawa sukacita. Oke, bawaan berikutnya, saudara jangan lupa ini, saudara. Saya ganti atribut dulu. Nah, saya pakai topi. Next. Kita baca sama-sama di dalam Mazmur 65, ayat yang ke-11. Sorry, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin 12 ya. Dalam bahasa Inggrisnya 11, dalam bahasa Indonesianya yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Dalam bahasa Inggrisnya ini keren, saudara ya. You crown the year with your goodness and your path drop fatness. Tuhan itu memahkotai tahun itu dengan kebaikan. Tuhan sekalipun diprediksi 2023 gelap, 2023 sulit dan lain sebagainya, kita ucapkan berkat untuk 2023. Tahun 2023 kita semua di tempat ini, Tuhan akan memahkotai tahun kita dengan kebaikan. Ada amin, saudara? Ada amin, saudara? Katakan dengan iman, saudara ya. Kita percaya bahwa setiap tahun Tuhan itu akan memahkotai tahun itu dengan kebaikannya. Nah, karena nggak ada mahkota, makanya saya pakai yang bisa dipakai di kepala, Pak, saudara. Ya, saya pakai topi, saudara ya. Jangan lupa, ini salah satu barang yang juga, ya kalau kondisi panas mungkin ya, di negara-negara, kalau di Bali gitu ya, mungkin main di pantai supaya nggak hitam mukanya, pakai topi, saudara ya. Kalau hujan juga lumayan membantu, kalau gerimis-gerimis gitu ya. Kalau pas nggak bawa payung, at least kepala nggak sampai pusing karena hujan, saudara ya. Jangan lupa Bapak yang satu ini, saudara, untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu memahkotai tiap tahun dengan kebaikannya. Saya akan tutup langsung cepat ya, yang poin ini saya kasih kesaksian. Kesaksiannya ini saya ambil internasional, saudara, dari negara tetangga. Next, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, saudara. Tahun 2019 ini ada bayi di Singapura. Ini bayinya ini 2019 berarti satu pantaran sama anak saya, saudara, lahirnya. Waktu dia tumbuh, saudara, di usia yang ini kalau nggak salah berapa bulan, saya lupa, setengah tahun atau berapa ceritanya. Katanya bayi itu matanya itu sering, pokoknya aneh, saudara, tidak lazim. Mungkin seperti, pokoknya nggak lazim, saudara. Dan papa mamanya lihat, kok aneh ya matanya. Seperti kayak matanya itu seperti kesakitan atau pokoknya selalu mengernyit-ngernyit gini, saudara ya. Bahasa yang paling enaknya itu kriep-kriep, saudara ya. Jadi sukanya gini-gini, saudara. Terus papa mamanya, singkat cerita, dibawa ke dokter. Dan seperti disambar bledek, saudara. Seperti disambar satu petir. Dokter bilang suruh untuk di-scan, saudara. Dan dokter menemukan di matanya ada tumor atau kanker yang life threatening, saudara. Yang akan merenggut nyawa, saudara. Makanya posisinya seperti ini, saudara. Di ICU, saudara. Bayangkan ini, saya lihat foto ini, saudara. Seperti Stephen juga pernah cerita gitu ya. Hal yang lain itu misalnya kayak rugi uang dan lain sebagainya itu ya sedih tapi nggak seberapa kalau misalnya lihat anak sakit. Betul ya, Pak ya? Jadi lihat anak sakit itu susahnya setengah mati, saudara. Saya lihat Carol kapan hari kena COVID, saudara ya. Panas sampai 39. Aduh, kalau boleh, saudara ya. Misalnya kalau boleh tukar, kalau Tuhan bisa swab tukar. Mending saya aja yang panas 39, Tuhan. Kasihan, saudara, nangis terus badannya dipegang panas. Terus meler terus, saudara, batuk-batuk. Lihat yang sakit demam aja sudah, aduh kasihan, saudara. Ini bayangkan papa mamanya terima berita anaknya kena tumor atau kanker di mata, saudara. Dan life threatening, bisa merenggut nyawa, saudara. Karena sudah cukup parah, saudara. Saya nggak tahu kok bisa bayi langsung bisa kena itu, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Singkat cerita, saudara, ini waktu zaman pandemi, saudara.
nggak ada, ini orang Kristen papa mamanya, mungkin nggak ada rekan-rekan saudara seiman yang bisa menguatkan di sana, menepuk pundaknya, doa sama-sama, ayo kita sama-sama persekutuan sambil mungkin ke rumah sakit, karena nggak bisa sembarangan ke rumah sakit. Saudara. Cut the long story short, akhirnya pakai Zoom. Saudara. Gembala sidangnya bersama anggota persekutuan selnya, keluarga-keluarga saudara seimannya, saudara, saudara seiman di gereja, pakai Zoom semua, saudara. Lalu ditaruh untuk sama-sama mendoakan bayi ini, saudara. Sama-sama doakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Singkat cerita lagi, dokter harus lakukan tindakan. Dokternya bilang gini, saya akan lakukan tindakan bukan untuk menyelamatkan matanya, tapi menyelamatkan nyawanya. Mata 90% lebih, kalau sembuh pun buta, saudara. Oke, harus dilakukan tindakan, saudara. Harus dicoba. Seperti tadi, rencana harus tetap jalan, saudara. Tapi hasil akhir, yang ini sama sekali dokter itu sudah anggapannya setengah give up, saudara. Saya cuma bisa menyelamatkan, ya nyawanya pun saya nggak tahu bisa diselamatkan juga enggak. Lakukan tindakan, saudara. Cut the long story short, bisa di next. Bukan cuma nggak mati, saudara. Bayinya ini saudara, bisa melihat dan sehat sampai hari ini. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Amazing, saudara, amazing. God is good all the time. All the time, Tuhan itu baik sekali, saudara. Orang yang papa mamanya saya tahu sekali, saudara. Kalau saya aja lihat anak saya sakit, demam aja sudah sedih, saudara. Apalagi ini saya percaya papa mamanya ini berteriak dari dalam hatinya yang terdalam sama Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Karena nggak ada satu dokter pun yang bisa memastikan kalau ini akan sembuh. Karena since Tuhan itu baik, saudara. Bayi ini akhirnya bisa tumbuh. Ini umurnya sudah 3 tahun, sama sepantaran dengan anak saya, saudara. Dan bisa melihat dengan baik, saudara. Tuhan itu baik dalam segala kondisi kita, saudara. Ada amin, saudara. Dan make sure, saudara, tahun ini apapun kondisinya. Bukan berarti kalau misalnya, saya nggak tahu ceritanya, karena ada satu lagi cerita yang endingnya sedih, saudara. Ada satu bayi di Jakarta kalau nggak salah ya, itu pokoknya sampai kurus kering sekali, berjuang, orang tuanya berjuang segenap tenaga, akhirnya meninggal, saudara bayi. Tapi dari kondisi yang buruk seperti itu pun, ada kesaksian yang baik dari papa mamanya, tidak pahit sama Tuhan, saudara. Dan bagaimana seluruh anggota saudara seimannya, persekutuan selnya, gerejanya, itu mensupport pasangan ini, saudara, keluarga ini, sehingga mereka bisa survive menjalani hal itu, saudara. Sekalipun mungkin harus nggak enak juga, saudara. Kita punya tetap kepercayaan bahwa Tuhan itu nggak pernah salah, seperti Bapak Gembala ajarkan kita. Tuhan itu tidak pernah salah dan Tuhan itu akan selalu baik. Ada amin? Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara. Nah, saya nggak punya kamera karena saya bukan fotografi, saudara. Ini kamera. Siapa yang masih punya kamera ini, saudara? Iya, pocket kamera, saudara. Next, barang bawaan berikutnya. Jangan lupa kalau saudara traveling bawa ini, saudara. Tapi since kita di zaman yang kamera-kamera sudah canggih sekali, saudara. Saya rasa ngapain bawa barang segede gambreng gini, saudara. Segede gaban, saya kok segede gambreng. Ngapain bawa barang kalau nggak misalnya memang mau mungkin prewed, atau apalagi, saudara. Jangan lupa bawa kamera lalu diabadikan, saudara. Kalau traveling, saya nggak usah perintahkan, saudara. Nggak usah traveling pun saudara akan foto segala hal, saudara. Sebelum makan aja sekarang kebanyakan lupa berdoa, saudara. Tapi ingat foto dulu ya. Kita baca sama-sama di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur bilang, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Coba kita mundur ke Yosua. Mengingat kebaikan Tuhan ini, kalau saudara tahu, itu perintah Tuhan, saudara. Yosua 4. Kita buka Yosua 4. Saya ceritakan aja dengan cepat ya. Kalau dibacakan mungkin kurang seru.
Ceritanya pokoknya kalau saudara tahu, bangsa Israel mau nyebrang sungai Yordan, itu bangsa Israel disuruh lewati sungai Yordan sama Tuhan. Saudara. Caranya gimana? Imam besar bawa tabut perjanjian, lalu jadi orang pertama yang mencelupkan kakinya ke sana, saudara. Waktu pertama kali kakinya dicelupkan ke sungai, blep, tiba-tiba entah gimana, saudara ya, secara sains nggak tahu gimana, terbelah, saudara. Sungainya terbelah dan bisa jalan ke arah negeri perjanjian. Tapi nggak berhenti sampai sana, saudara. Setelah mereka itu sudah 2 kali ngalami, lewat laut Teberau, terus sekarang ini lewat sungai Yordan. Lalu ada perintah spesifik di ayat ke-7 ya, saya bacakan. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Singkat cerita, mereka itu disuruh mengumpulkan, setiap suku suruh bawa 1 batu, lalu dibikin seperti monumen atau seperti tugu. Lalu ini tujuannya aneh-aneh, bikin monumen seperti ini buat apa gitu ya. Di ayat yang sebelumnya diceritakan, satu kali nanti kalau ada anak-anak atau generasi berikutnya tanya, ini batu atau tugu monumen buat apa ya ini ya? Supaya generasi tuanya itu bisa cerita sama anak-anaknya. Nah, batu ini, itu tandanya Tuhan itu amazing. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Lalu bisa cerita, saudara. Ketika imam itu bawa tabut perjanjian, mencelupkan kakinya, tiba-tiba kan anak kecil suka diceritai, saudara. Tiba-tiba sungainya terbelah. Sebelumnya itu Tuhan nggak sekali ini, Tuhan 2 kali. Waktu lewat laut Teberau, Tuhan juga lakukan hal yang sama. Dia belah lautan. Bisa cerita ke generasi berikutnya dan bisa cerita ke orang lain. Kalau ada Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa yang menyertai mereka. 2023, saudara ya. Ini masih tanggal 7, masih 7 hari kita melalui. Masih ada 300 sekian hari di depan. Saya ajak saudara ya, kalau saudara alami kebaikan Tuhan, tolong di file, di save. Entah itu saudara taruh di handphone, atau saudara taruh di mana, terserah saudara. Yang paling enak di handphone. Saya ada saudara ya, setiap kali Tuhan tolong, saya tulis tanggalnya saudara. Tanggalnya, bulannya, tahun berapa, supaya saya file. Saya sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan apa aja, saudara. Supaya saya nggak lupa, saya nggak take it for granted. Saudara. Segitu banyaknya kebaikan Tuhan, tapi kita nggak pernah ingat, saudara. Terutama di waktu-waktu yang susah, saudara. Seperti COVID, ya, COVID barusan. Saya kadang-kadang buka note saya, saudara. Saya lihat, Tuhan sudah tolong ini, Tuhan sudah tolong itu. Wah, banyak sekali Tuhan sudah tolong. Saudara. Dan itu jadi kekuatan terutama pada saat-saat kita mengalami situasi yang gak enak, saudara. Kalau toh prediksinya 2023 itu benar gak enak, saudara ya. Saya harap kalau hari ini belum terlambat ya, seperti tadi karena saya sudah kerjakan sendiri, saya ajak saudara save ya. Misalnya Tuhan tolong, Tuhan berkati saudara apa, tulis tanggalnya, tulis, ingat Tuhan itu. Mungkin saudara nggak bisa panjang-panjang, saudara nggak jago tulis caption mungkin gitu ya. Saudara tulis, Tuhan belikan, dalam tanda kutip belikan saya handphone baru, atau Tuhan berikan saya berkat, saya bisa traveling ke sini dan seterusnya. Tuhan kasih saya pasangan hidup, Tuhan kasih saya keturunan dan seterusnya. Satu kali nanti ada generasi berikutnya, ada orang lain yang perlu mendengarkan kesaksian kita, supaya mereka tahu ada Tuhan yang hidup yang menyertai kita semua. Ada amin, saudara. Nggak pernah sia-sia, saudara. Kalau Tuhan sudah kerjakan hal yang baik dalam hidup saudara, saksikan, saudara. Ingat dan saksikan. Saudara, yang penting di sini, kenapa kok foto? Cekrik, begitu dicekrik, saudara masukkan hard disk eksternal, atau saudara taruh di mana, di cloud dan lain sebagainya. Saudara kan bisa lihat, wah, saudara kan ingat, walaupun sudah 12, 15, saya tahu masa kecil saya kayak apa, saudara ya. Itu karena ada foto yang disimpan papa mama saya. Saya lihat kecil saya, waduh, 90% saya mirip Carol, saudara ya. Tapi entah kenapa saham saya, kalau istilahnya di dunia saham saya ARB terus. Sejak Carol bertambah besar, mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya, yang di dunia saham nggak tahu. Intinya saham saya direbut sama Tepi, saudara ya. Tambah besar, tambah saya nggak mirip sama sekali, saudara.
Entah di mana kemiripan saya dengan Carol, saudara. Saya tahu kecil saya, ternyata Carol mirip saya, saudara, waktu kecilnya. Tapi seiring bertambah besar, yaitu saham saya digerogoti. Akhirnya pindah ke mamanya, saudara. Dan akhirnya jadi kembar sama mamanya, ya. Saya bisa tahu masa kecil saya kan ada yang diabadikan, saudara. Kalau traveling, nah ini sedikit, enggak apa-apa ya, sedikit kulineran, saudara, ya. Karena kita nggak bisa, kita sudah selesai traveling, ya saya harap ini saudara bisa jadi info, ya, untuk kedepannya, saudara, ya. Next, saya abadikan beberapa traveling saya di, ini waktu, kalau nggak salah waktu masa-masa COVID, saudara, ya. Waktu situasi sudah turun, saya sempatkan liburan sebentar, ya, sama keluarga. Nah, saya sambil cerita sedikit lah, ya, saya minta waktunya sedikit, juga untuk mengobati kita semua di sini yang sudah nggak traveling lagi, ya. Di sini, ini saya pergi ke Solo, saudara, ya. Saya bisa cerita karena ada fotonya. Ini satu rumah makan di sini. Itu punyanya pembalap Rio, siapa itu? Iya, dia. Wah, ini Edward. Wah, kalau ini ada masternya daerah Jogja, saya waktu ke Jogja langsung Edward. What? Jogja mana aja Edward yang enak gitu, ya. Tanya Edward, ya, kalau kuliner Jogja. Itu kafe itu ya buat Instagramable gitu, ya. Keren. Terus kalau bawa anak kecil juga di belakang sana itu ini besar lokasinya. Belakang bisa main sama rusa, saudara. Ada rusa, pokoknya besar sekali ini. Keren, saudara. Keren. Ini, saudara. Ini nasi liwet. Kalau nggak salah ingat namanya Yuk Sani. Jam 8 malam sudah habis. Jam 4, setengah 4 itu sudah ada orang antri, saudara. Jam 8 malam sudah habis, saudara. Saya waktu ke sana jam 8 malam, habis Pak. Yang bener aja Bu, gitu, ya. Jam 8 ini kan waktunya orang makan, entah gimana, saya nggak tahu, saudara, ya. Tapi ya memang enak, saudara, ya. Jadi kalau ini saudara ke Solo bisa ke sini lah, ya. Next. Wah, ini salah satu tim lo ngemper tapi juga itu. Bukanya jam 7. Jam setengah 7 orangnya baru pasang terop, sudah ada mobil-mobil antri, saudara. Ngemper tapi rasanya bintang 5, saudara. Ini, saudara. Next. Nah, kalau ini barusan tadi saya bilang saya ke Jakarta, saudara. Yang suka masakan Padang siapa, saudara? Bisa angkat tangan. Ini ada satu makanan Padang ini di Jalan Krekot, saudara. Hendri mungkin tahu kan? Nggak tahu ya? Jalan Krekot. Saudara yang sering ke Jakarta pasti tahu jalan ini, Jalan Krekot. Ini ada namanya rumah makan ini, Medan Baru. Wah, gulai kepala ikannya. Maaf, saudara, ya. Saya bilang gini, saya tahu ada beberapa perut yang bergejolak. Ya. Kepala gulai ikan. Waktu masuk itu dia masak satu wajan besar, saudara. Kepala. Aduh, baunya, saudara. Bukan sampai baunya aja waktu dimakan. Kalau menurut salah satu food blogger, gak ada obat, saudara. Ini saya cap, gak ada obat kepala gulai ikannya. Tapi harganya juga gak ada obat, saudara, ya. Karena mama mertua saya gak sengaja ada dessert di sana, mangga, saudara. Entah berapa potong dimakan. Terus waktu di bill saya lihat, apa-apaan? Mangga beberapa gelintir 40.000, saudara. 5 tusuk, saudara. Itu pun dimintai sama anak saya, ya. Jadi mama mertua saya makan terus diminta, Oma minta, ya, dimakan sama 40.000 untuk beberapa gelintir mangga, saudara. Tapi, wah, enak sekali, saudara. Sampai ada orang yang bilang, rasanya ini dikasih ganja, gitu. Katanya gitu, katanya. Saya nggak tahu, saudara, tapi yang jelas luar biasa, saudara, ya. Oke, next, masih ada lagi nggak ya? Nggak ada, ya? Oke, kalau gitu, closing, saudara. Nah, saya bisa cerita seperti ini kenapa, saudara? Karena saya abadikan, saudara. Saya bisa cerita ke saudara. So, 2023, sekali lagi saya ajak saudara, setiap saudara terima berkat Tuhan, sekecil apapun, diingat, saudara, supaya bisa cerita ke orang-orang yang lain. Saya tutup dengan ayat ini, Mazmur 77, untuk menutup poin yang ini. Mazmur 77 ayat ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala.
Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menyertai jalan kita di tahun 2023. Jangan lupa semua barang bawaan tadi, saudara. Mulai dari iman, kasih, damai sejahtera, merencanakan, saudara, sukacita. Lalu, saudara jangan lupa juga untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Pakai mahkota, saudara, sebagai tanda Tuhan itu memahkotai setiap tahun dengan kebaikan Tuhan. Dan satu yang paling terakhir, saya minta tolong mungkin Hans sama Edward bisa maju ke depan. Minta tolong dibagikan. Saya bawa barang ini untuk dibagikan. Ini saya mau bilang kepada saudara bahwa perjalanan saudara di setiap tahun, kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, perjalanan saudara, traveling saudara sudah ditraktir lunas sama Tuhan. Tiket pesawat, tiket hotel, yang terpenting tiket hotel saudara ya. Tiket hotel di surga. Ya itu sedikit, itu sempat saya bagikan di youth saudara di akhir tahun yang lalu. Sebagai kwitansi, kalau perjalanan saudara, perjalanan hidup saudara, itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Buat setiap yang mau percaya kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama dengan kesungguhan hati katakan, Tuhan Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Haleluya. Kami percaya Kau menyediakan buat kami Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Kau mulia, Bapa kami. Haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Yes. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia,
di akhir kebaktian kami pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan segala rencana kami di tahun 2023 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin studi kami Tuhan, mungkin pekerjaan dan karir kami Tuhan. Mungkin pasangan hidup kami Tuhan. Mungkin rumah tangga kami Tuhan. Segala pelayanan kami Tuhan. Biar malam hari ini Kau berikan hikmat buat setiap anak-anak-Mu untuk bisa merencanakan dengan baik Tuhan. Dan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan bahwa kehendak-Mu yang jadi, yang terbaik, yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan, semua yang kami rancangkan selama tahun 2023. Kami angkat ke hadapan hadirat malam hari ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, kuduskan ya Tuhan. Bersihkan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Thy will be done Lord. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa biar sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal menyertai kami di tahun ini Tuhan. Secara khusus Tuhan, tahun yang diprediksi akan sulit Tuhan. Tahun yang diprediksi akan gelap Tuhan. Tapi kami akan survive sebab kami punya damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan. Dan sukacita-Mu adalah kekuatan kami untuk menjalani tahun ini Tuhan. And you crown this year with your goodness Lord. Engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Kami akan lihat mungkin di tengah-tengah tahun yang sulit, we will still see your goodness in our lives Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kebaikan demi kebaikan. Kami terima Tuhan semua rancangan yang terbaik buat kami untuk tahun 2023 ini. Mari kita semua angkat tangan kita. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa. Anugerah Tuhan Yesus yang memampukan kita selama tahun 2023 ini. Semua karena anugerahnya yang berlimpah atas hidup kita. Dan penyertaan Roh Kudus Sang Penolong yang siap sedia 24/7, 24/7. Setiap detik untuk menjaga langkah kaki kita. Kiranya mereka menjaga, Allah Tritunggal yang menjaga kita semua untuk melewati tahun 2023 dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang sudah terima berkat dan percaya kita akan melewati tahun ini dengan penuh kemenangan. Sama-sama katakan amin. Mari sekali kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, dan tim Grace and Worship akan menutup pujian malam hari ini. Semua sudah diberkati Tuhan, amin. Thank you Ko Peter atas pemberitaan firman-Nya. Kita mau sama-sama nyanyikan sekali lagi sebelum kita pulang. Aku diberkati, aku dilimpahi karena